Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel NDCV, channel informasi berbasis pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan sebagai salah satu acuan informasi bagi masyarakat. Judul tayangan ini adalah jurusan akuntansi pilihan pendidikan tinggi. Secara garis besar akan diinformasikan mengenai mata pelajaran yang ada di jurusan akuntansi serta peluang karir setelah lulus menjadi sarjana akuntansi. Adapun acuan tayangan ini dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB pada Universitas Indonesia. Untuk dapat diterima di jurusan akuntansi Universitas Indonesia harus mempunyai nilai yang tinggi. Demikian juga pada PTN yang lain memerlukan nilai cukup tinggi karena jurusan favorit. Sebagaimana telah diinformasikan pada tayangan sebelumnya mengenai cara memilih jurusan di IPS, bahwa nilai TPA, matematika, ekonomi, dan bahasa Inggris harus mendapatkan nilai tinggi agar dapat diterima, khususnya di Universitas Indonesia. Akan lebih baik tayangan sebelumnya dapat dilihat sebagai informasi. Pada jurusan akuntansi ada beberapa mata pelajaran yang tidak berhubungan langsung dengan mata pelajaran akuntansi, seperti matematika, pengantar ekonomi, mikroekonomi, statistika, manajemen, dan beberapa mata kuliah lainnya. Sedikit gambaran mengenai mata pelajaran di jurusan akuntansi. Pada mata pelajaran mikroekonomi, perlu menguasai dalam membaca grafik dari persamaan matematika. Untuk itu, perlu banyak latihan membuat grafik dari setiap kondisi yang ada dalam mata pelajaran mikroekonomi. Sedangkan pada mata pelajaran statistik perlu menguasai konsep perhitungan secara statistika. Penguasaan materi dapat dilakukan dengan banyak mengerjakan latihan soal. Selanjutnya mata pelajaran yang terkait erat dengan jurusan akuntansi adalah pengantar akuntansi, akuntansi lanjutan, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, teori akuntansi, audit, perpajakan, dan lain sebagainya. Mata pelajaran akuntansi ini dimulai dari yang basic sampai dengan yang lanjutan. Untuk lebih detail dapat dilihat dari website FEB Universitas Indonesia. Bagi yang berasal dari SMA IPA, perlu belajar lebih fokus dalam mata pelajaran akuntansi. Mengingat ketika di SMA tidak dipelajari. Mahasiswa pada jurusan akuntansi wajib dan harus menguasai mata pelajaran pengantar akuntansi sampai dengan akuntansi lanjutan dan akuntansi lainnya, serta pelajaran yang terkait dengan akuntansi seperti mata pelajaran pengauditan yang secara garis besar mempelajari apakah proses akuntansi pada laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan lainnya yang berhubungan dengan pengauditan. Sedangkan untuk perpajakan secara garis besar adalah
mengenai pemungutan dan penerapan perhitungan pajak berdasarkan dari laporan keuangan perusahaan dan kasus-kasus lainnya. Jadi, sebagai calon akuntan wajib mempunyai kemampuan dalam membuat jurnal, buku besar, laporan laba rugi, laporan arus kas, sampai neraca untuk semua jenis perusahaan, dari kesulitan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan. Pelajaran ini perlu mengerti konsep, ketelitian, keterukunan, dan pandai berhitung cepat. Ketidaktelitian menyebabkan neraca tidak balance karena banyak berhubungan dengan angka-angka. Maka yang ingin mengambil jurusan akuntansi ini harus senang berhitung. Agar mendapatkan hasil yang baik di jurusan akuntansi, perlu rajin mengerjakan latihan soal. Untuk itu, yang ingin memilih jurusan akuntansi harus dan wajib mempunyai minat yang tinggi pada angka, tekun, teliti, dan tidak mudah bosan dan menyerah. Bagi yang belum banyak memahami jurusan akuntansi, akan lebih baik agar mencari informasi yang lebih detail dan rinci mengenai bidang akuntansi. Penguasaan komputer dan aplikasinya harus dikuasai dengan baik. Gunakan kesempatan selama di perguruan tinggi untuk meningkatkan keahlian yang dibutuhkan untuk bekerja nanti. Bidang pekerjaan sebagai akuntan sesuai dengan konsentrasinya adalah sebagai berikut. Informasi ini berasal dari website jurusan akuntansi Universitas Indonesia. Yang pertama, analis dan konsultan keuangan perusahaan. Lulusan ini dapat bekerja sebagai analis bisnis dan keuangan atau konsultan keuangan. Kedua, akuntan manajemen perusahaan. Lulusan ini dapat bekerja di segala bentuk organisasi yang sangat memerlukan informasi keuangan internal. Ketiga, auditor internal. Lulusan ini dapat bekerja sebagai internal auditor dan sejenis dalam suatu organisasi. Keempat, manajer keuangan perusahaan. Lulusan dengan spesialisasi ini bekerja untuk merencanakan pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Kelima, auditor eksternal. Lulusan yang mengambil spesialisasi ini dapat lebih siap untuk bekerja di kantor akuntan publik. Keenam, konsultan perpajakan. Lulusan ini dapat bekerja sebagai analis perpajakan, bekerja pada bagian perpajakan di suatu organisasi, dan konsultan pajak. Ketujuh, akuntan sektor publik. Lulusan ini bekerja sebagai konsultan akuntansi sektor publik atau bekerja di pemerintah. Kedelapan, konsultan sistem informasi. Lulusan ini dapat bekerja sebagai analis bisnis, sistem analis, proses analis, dan konsultan sistem informasi. Disarankan bagi yang mengambil jurusan akuntansi agar berusaha untuk mendapat nilai yang baik atau indeks prestasi yang tinggi. Karena untuk dapat melamar pekerjaan ada syarat minimal IP tertentu yang bisa mendaftar. Gunakan kesempatan selama di perguruan tinggi sebagai mahasiswa juga meningkatkan keahlian menggunakan aplikasi komputer dan aplikasi lainnya yang berguna untuk meningkatkan kualifikasi. Juga mendapatkan sertifikat untuk keahlian baik lokal atau internasional yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Misal, Certified Public Accountant
CPA. Pada saat ini sudah dapat dikeluarkan di Indonesia oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Juga Certified Internal Auditor CIA diberikan untuk profesi auditor internal dalam profesi akuntansi dan dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor IIA, Florida, Amerika Serikat. Apabila untuk mengambil sertifikat setelah lulus sarjana, dapat dipersiapkan keahliannya semenjak kuliah. Informasi ini dapat diperoleh bisa melalui perguruan tinggi tempat kuliah, internet, menanyakan kepada dosen atau kakak kelas yang telah bekerja, dan melihat pada lowongan-lowongan pekerjaan kualifikasi apa yang banyak diperlukan. Juga memperluas pergaulan dengan aktif berorganisasi untuk menjalin hubungan, pertemanan, dan relasi yang mungkin berguna di masa yang akan datang. Pada saat mendekati kelulusan atau sudah lulus, siapkan kemampuan untuk menghadapi tes masuk bekerja seperti TPA, tes psikologi, dan juga sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL dan sebagainya. Dengan mempunyai kompetensi, kualifikasi, IP yang tinggi, dan didukung oleh relasi yang luas, akan lebih mudah untuk dapat segera bekerja setelah lulus sekolah. Untuk itu, perlu belajar bersungguh-sungguh agar dapat diterima di jurusan dan PTN yang dicita-citakan. Yang sudah diterima di PTN, siapkan rencana untuk mencapai cita-cita tersebut. Demikianlah tayangan kami mengenai jurusan akuntansi. Mudah-mudahan dengan tayangan ini memberikan pengertian dan pemahaman mengenai jurusan akuntansi, serta bermanfaat dan berguna untuk memilih pendidikan tinggi yang dicita-citakan. Amin. Apabila berkenan, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share agar mendapat informasi terbaru dari tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.